Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar tentang barang publik dan hak kepemilikan. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kita perlu mengetahui barang publik atau hak kepemilikan? Karena kita ketahui sering muncul dalam pengolahan masalah-masalah yang sering muncul dalam pengolahan sumber daya alam adalah munculnya dampak negatif yang mengakibatkan manfaat yang diperoleh dari sumber daya sering tidak seimbang dengan biaya sosial yang harus ditanggung. Contoh misalnya kondisi sumber daya alam kelautan, sumber daya perikanan yang bersifat akses terbuka. Misalnya sering dikatakan menyebabkan biaya sosial yang tinggi karena timbul kegagalan pasar yang diakibatkan oleh ketiadaan hak pemilikan yang jelas. Misalnya dalam kasus kita lihat seperti overfishing, gitu ya. Tingginya biaya sosial tersebut tercermin dari faktor produksi yang lebih besar dari yang semestinya dalam mengeksploitasi sumber daya. Pada dasarnya masalah ini timbul karena beberapa sumber daya alam yang dikategorikan sebagai barang publik. Nah, di mana timbul konsumsi yang berlebihan akan timbul atau kemungkinan akan terjadi konsumsi yang sangat berlebihan. Begitu juga dengan proses produksi yang sangat berlebihan. Sehingga kita perlu memahami tentang barang publik dan hak kepemilikan. Kita lihat barang publik itu sendiri atau kita sebut sebagai barang swasta, ya. Barang yang dihasilkan dengan alokasi sumber daya swasta dan tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Nah, ini kata kuncinya, tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Rival goods. Oke. Nah, sedangkan barang publik adalah barang-barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Jadi di sini tadi yang pertama adalah tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Kemudian sedangkan barang publik itu adalah barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya, ya, dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Nah, jadi di sini tidak dapat diperoleh yang di atasnya. Nah, kita lihat barang publik memiliki dua ciri besar, non-rival sama non-eksklusif. Itu contoh karakteristik dari barang publik. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat tadi persaingan itu atau rival itu apa sih gitu ya? Itu sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan orang lain. Itu berarti bersaing. Sedangkan excludability itu adalah penghususan sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Karena seperti kalau dikhususkan kan bisa kita mencegah ya untuk memanfaatkan yang dimanfaatkan oleh konsumsi untuk orang lain. Kita lihat dari 3 persaingan atau 3 kekhususan tadi. Kalau 3 persaingan antar individu untuk memperoleh manfaat dari suatu barang itu bersifat bersaing dan tanpa persaingan. Sedangkan kalau dikhususkan bisa dapat dikhususkan maupun tidak dapat dikhususkan. Itu 2 kategori dari sisi tingkat penghususan. Kalau kita lihat tadi terkait dengan karakteristik barang tadi ada yang namanya rival, non-rival. Rival itu maksudnya adalah manfaat atas konsumsi suatu barang berkurang bila dikonsumsi beberapa individu. Sebaliknya dengan non-rival ya, manfaat atas konsumsi suatu barang tidak berkurang walaupun dikonsumsi beberapa individu. Nah, ini perbedaannya. Sementara kalau kita lihat dari tingkat kekhususan tadi, proses konsumsi atau pemanfaatan suatu barang dapat dikhususkan bagi individu. Nah, kalau di non-khususan berarti kita tidak dapat mengkhususkan untuk individu. Nah, ini 4 karakteristik barang yang berbeda. Nah, pertanyaannya di kategori mana itu barang publik? Nah, kita bisa lihat matrik berikut nih. Nah, ini kan. Nah, kita lihat tadi non-rival dan non-excludable atau tidak bersaing dan tidak dapat dikhususkan itu disebut sebagai barang publik. Nah, ini di matrik ini dia. Nah, jadi terkait dengan bagaimana pola membacanya, contoh misalnya barang swasta, dia bersaing, ya, dan dia dikhususkan, bisa di pengecualian gitu ya. Sedangkan untuk semi swasta atau natural monopolis
itu berarti dia tidak bersaing tapi dapat dikhususkan. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dari barang publik tadi adalah tidak bersaing dan tidak dapat dikhususkan. Di sini poinnya. Oke. Nah, klasifikasi dari sisi tingkat eksklusif maupun tingkat persaingannya, nah adik-adik bisa dilihat di dalam matrik ini. Nanti dibaca sendiri. Nah, apa sih perbedaan barang pribadi dengan barang publik atau private good dan public good? Nah, yang pertama kalau kita lihat itu ada kepemilikan di konteks barang private good. Sedangkan di dalam public good tidak ada kepemilikan. Nah, kemudian jumlahnya terbatas, sedangkan yang satu lagi jumlah tidak terbatas. Kalau di private good dibutuhkan pengorbanan untuk memilikinya, sedangkan di public good gratis. Nah, kemudian di private good ada sebuah mekanisme keseimbangan pasar, supply dan demand sebagai penyeimbang. Artinya untuk mendapatkan barang itu ada indikator harga. Ya, ini kembali ke konsep ekonomi. Nah, beda dengan public good, tidak ada persaingan yang menyeimbangkan demand dan supply, sehingga demandnya selalu lebih besar dibanding supply, gitu loh. Sehingga pada ujung-ujungnya yang terjadi adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oke. Nah, dalam kategori public good, yang dua muncul selalu adalah masalah free rider dan tragedi lahan bersama. Kalau kita lihat free rider itu ya bahasa itu penumpang gratis ya. Paling sederhana memahaminya, katakan misalnya ada sebuah kelompok mahasiswa punya tugas gitu ya. Nah, katakan mahasiswa itu satu kelompok itu 5 orang, mungkin yang bekerja cuma 2 orang. Nah, nanti yang 2 orang itu ketika mereka dapat nilai A1, maka 5-5-nya dapat A. Yang 3 orang tadi disebut sebagai free rider gitu ya. Jadi dia seseorang yang memperoleh manfaat suatu barang tanpa membayar. Nah, tragedi lahan bersama ini kita lihat adalah perumpamaan untuk mengilustrasikan mengapa sumber daya milik bersama itu digunakan secara berlebihan. Karena sumber daya milik bersama cenderung digunakan secara berlebihan jika tidak ada batasan atau hambatan penggunaannya. Yang kedua adalah hal ini merupakan contoh dari sebuah eksternalitas. Nah, untuk eksternalitas negatif dan positif nanti kita akan bahas di sesi minggu berikutnya. Nah, teori tentang barang publik itu ada 5 sebenarnya paling umum terkait dengan teori anggaran. Yang pertama itu adalah teori anggaran, teori dari Samuelson, teori Eric Linda, teori Bowen, dan teori Pigo. Teori Pigo ini sebenarnya kalau kita lihat, dia menyatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu titik di mana kepuasan marginal atau marginal utility ya akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal atau marginal disutility akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau menyediakan barang publik. Nah, pada umumnya menurut teori Pigo ini adalah ketidakpuasan membayar pajak lebih besar. Untuk itu pemerintah diharapkan memperkecil anggaran untuk menghasilkan barang publik yang lebih sedikit. Nah, ini dari kurvanya kita lihat dari CF ke FI. Nah, kita lihat sekilas lagi tentang teori-teori anggaran tadi. Nah, di situ umumnya kalau kita ingat selalu titik optimum itu yang dihasilkan itu adalah pada posisi titik persinggungan ya. Seperti ini kan pendekatannya indifferent ya, indifferent sama garis anggaran. Nah, ini juga yang menjadi kelemahan dalam teori anggaran. Nah, sebaliknya teori Samuelson ini menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuelson ini menyatakan bahwa adanya barang publik tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal. Nah, ini kalau Pareto optimal itu berbicara masalah welfare ya, kesejahteraan. Nah, di situ yang pada kondisi optimum dihasilkan pada titik G di sini. Nah, ini di yang pertama, sehingga yang pada barang kedua adalah titik Y. Artinya barang publik disediakan pemerintah di L1, sedangkan barang swasta akan disediakan pada tingkat T8. Teori Eric Lindell ini tadi kelemahannya sebenarnya sederhana sekali karena dia pendekatannya utility, maka
dalam dunia nyata kan rumit ya, meskipun secara ekonomi bisa kita hitung gitu. Nah, ini teori Eric Lindahl, dia pendekatannya juga menggunakan fixed budget constraint, artinya menggunakan kendala anggaran. A, memaksimumkan kepuasan dengan biaya H1. Nah, ini dia pada titik A, oke. Sedangkan B, pada titik B ini memaksimumkan kepuasan dengan biaya H1. Nah, ini kan sama aja. Ini tadi satu sih. Keseimbangannya di mana? Nah, ini jumlah barang pemerintah, sedangkan yang dihasilkan pada tingkat ini adalah TE. Nah, tingkat keseimbangannya pada titik E. Nah, berikutnya kita lihat tentang property right. Itu tadi sekilas tentang teori publik. Jadi kata kunci tadi publik ini yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam adalah dia barang publik itu tidak bersaing dan tidak dapat dikhususkan. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Nah, kita lihat hak kepemilikan dan property right. Nah, pengertian property right di sini adalah merupakan hak atas sesuatu. Yaitu kita harus tahu bahwa hak mengandung pengertian klaim atau sesuatu yang dapat ditegakkan maksudnya ya, atau enforceable atau dihormati oleh pihak lain. Ya. Klaim atas sesuatu tanpa adanya perlindungan hukum ya, atau tanpa bisa ditegakkan tidak akan bermakna dan akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ini tidak memberikan ya, kalau kita nggak bisa tegakkan maksudnya hukum. Sehingga unsur terpenting dari properti adalah penegakan atau enforcement. Oke. Meskipun properti telah mengandung makna hak atau right, tapi banyak ditemukan adanya penggandengan kata properti dengan right, sehingga muncul fase property right, hak-hak kepemilikan. Nah, hal ini menegaskan kandungan makna hak yang ada dalam kata properti. Kita dapat definisikan properti sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di dalamnya terkandung makna hak, atau paling tidak mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Jadi ini pengertian yang terkait dengan hak kepemilikan. Ini mungkin ilustrasi aja bagaimana menyatakan pengertian dari property right dari sisi lain. Property right juga ya hak kepemilikan atas sesuatu yang mengandung pengertian hak untuk mengakses, memanfaatkan atau utility, mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagai atau seluruh hak atas sesuatu terhadap pihak lain. Jadi kepemilikan. Jadi properti sangat penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kepastian penguasaan faktor-faktor produksi. Kita harus ingat faktor produksi di sini misalnya apa? Ya bisa lahan, ya, sumber daya air, sumber daya modal gitu. Ya faktor sumber daya lah semua. Karakteristik dari properti itu adalah eksklusivitas, transferability, dan enforceability. Ya. Jadi ada 3 merupakan karakteristik dari properti yang ditulis oleh Tittenberg tahun 1992. Nah, tipenya itu kalau kita lihat berdasarkan tipe kepemilikan pribadi, pemiliknya individu. Kalau kepemilikan bersama, pemiliknya kolektif. Pemilikan negara, negarawan. Akses terbuka tanpa pemilikan tidak ada. Nah, yang menjadi beda di sini adalah kita lihat akses terbuka. Haknya itu pemanfaatan. Biasanya itu yang dimiliki oleh pemegang akses. Sedangkan dari sisi kewajiban mereka tidak ada. Nah, nih. Kalau kita lihat dari sisi kewajibannya tidak ada. Kalau masih kepemilikan negara itu haknya akses, pemanfaatan, kontrol. Dia bisa menentukan aturan ya dalam konteks hak. Sedangkan untuk kewajibannya tentu pemerintah akan memaksimumkan welfare atau kesejahteraan sosial. Nah, rejim kepemilikan, kita lihat istilah rejim itu yang ditulis oleh Bromley 1991 menjadi 4. Rejim kepemilikan individu, rejim kepemilikan bersama, rejim kepemilikan oleh negara, dan rejim akses terbuka. Sebenarnya sama dengan ini tadi, tipe dari property right.
Nah, kita lihat dari hak kepemilikan dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dunia didominasi oleh 3 sistem. Sistem ekonomi kapitalis yang seluruh kepemilikan itu diserahkan kepada swasta. Nah, memang secara ekonomi di sini akan menghasilkan maksimisasi ya, baik itu keuntungan maupun utility. Kalau sistem sosialis, hak kepemilikan diserahkan kepada negara, di mana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumber daya yang ada. Nah, ini kadang yang bisa menimbulkan kegagalan pasar ya. Kemudian masalah proses distribusi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya, tapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumber daya yang strategis yang menyangkut kepentingan umum. Nah, contoh di Undang-Undang Dasar nomor 33 Undang-Undang Dasar 33 ya. Jadi kan bumi, hak dan laut semua digunakan, dimanfaatkan negara untuk kemakmuran masyarakat, kira-kira kan gitu ya. Nah, ini pun sama aja ya, hak strategis itu maksudnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti sumber daya air, lahan, laut, hutan, dan lain-lain. Nah, sistem ini muncul kenapa? Karena dari pendekatan baik di kapitalis maupun sosialis tentu memiliki kelemahan-kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sehingga sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic, ya, memaksimumkan kesejahteraan. Di mana peran kelembagaan sangat penting dan dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang sini peran pemerintah juga cukup besar. Nah, dinamika property right itu sangat dinamis ya. Dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, ini nanti kita lihat kepemilikan, contoh misalnya kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam akan mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatkannya jumlah populasi manusia, sehingga kepemilikan individu menjadi alternatif. Nah, jadi artinya karena dinamis tadi ya. Contoh juga ketika jumlah manusia masih sedikit sementara sumber daya masih melimpah, maka tidak perlu adanya kepemilikan. Tapi dunia sekarang penduduk banyak, sumber daya malah terkurus habis, maka hak kepemilikan menjadi sebuah perlu diatur, kecuali kalau dia masih berlebih ya. Nah, ini proses-proses perubahannya tadi sebenarnya sama dengan yang pertama kita bahas di sini ya. Yang ini, oke. Intinya mah sama, ini proses perubahan properti right. Nah, property right dan efisiensi ekonomi. Efisiensi itu bisa diletakkan sebagai upaya untuk memperoleh output yang lebih banyak dengan input yang sama. Artinya pada tingkat input yang sama diharapkan kita memperoleh output yang lebih. Kita dapat tempuh dengan 3 cara. Yang satu meningkatkan spesialisasi ya, dalam hal ini labor. Kemudian meningkatkan kapasitas dan teknologi inovasi, dan ketiga itu meningkatkan kepastian atau status kepemilikan. Pemberian status hak kepemilikan atas temuan teknologi atau produksi barang dapat berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Ini sebenarnya juga sama dengan HKI gitu ya, penghargaan-penghargaannya. Ketidakjelasan pemilikan sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang dalam jangka panjang akan merusak atau menurunkan efisiensi ekonomi. Jadi itu tadi pentingnya kita harus mengetahui bagaimana kita mengetahui tentang public good dan bagaimana tentang mengatur properti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.